Shalom adik-adik, berjumpa kembali dalam Alif Talk Kids Channel. Apa kabar hari ini? Pastinya luar biasa ya. Pagi ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah memuji Bapa Yahweh. Yuk berpakaian yang rapi, ajak papa mama untuk mendampingi adik-adik saat beribadah. Ibadahnya jangan sambil tiduran ya. Jangan sambil makan ataupun main handphone. Harus sungguh-sungguh ya. Selamat beribadah, Bapak Yahweh memberkati. Shalom adik-adik. Shalom. Berjumpa kembali di Ibadah Anak pada pagi hari ini dengan Kak Zeva dan Kak Alin. Nah, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, kita mengucap syukur dengan berdoa. Kita tutup mata dan tengadahkan tangan. Terima kasih ya Bapak Yahweh atas berkat-Mu bagi setiap hidup kami. Sebentar Bapa, anak-anak-Mu akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Engkau menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Adonai Yeshua Mashiach. Amin. Kita naikkan pengakuan iman kita. Shema Israel. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Adik-adik, kita akan memuji dan memuliakan Bapak Yahweh. Adik-adik harus yang semangat ya. Mari kita pujikan Tuhan Yesus baik. Dia juga ada dalam duka.
semua sangat baik bagi kehidupan kita. Dan mari kita nyanyikan Happy Ayaya. Ayo lebih semangat ya adik-adik. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Yahweh. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Cintaku semakin mendalam. Haleluya. Nah, sebelum kita memulai firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan berdoa untuk menuju firman Tuhan. Kita tengadahkan tangan dan kita menutup mata. Terima kasih Bapak Yahweh atas berkat-Mu pada pagi hari ini Bapa. Kami sudah memuliakan nama-Mu dengan pujian kami. Sebentar Bapa, anak-anak-Mu akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kuasai hati pikiran anak-anak-Mu ini Bapa, agar dapat menerima pesan dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yeshua Mashiach kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Kak Maria di sini. Nah, tadi kita sudah sama-sama memuji dan memuliakan Bapak Yahweh. Tiba saatnya kita akan baca firman Tuhan. Adik-adik sudah siap ya? Nah, kalau sudah siap, adik-adik bisa duduk dengan manis, bisa disiapkan kitab sucinya, dan kita sama-sama belajar firman Tuhan. Nah, firman Tuhan hari ini berjudul Kita Adalah Anggota Tubuh Hamasya. Maksudnya apa sih? Nah, sebelumnya kita mau sama-sama baca di 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Nah, adik bisa buka 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 18. Kami bacakan, adik-adik simak ya. Satu tubuh banyak anggota, sebab bahkan sebagaimana tubuh adalah satu tetapi memiliki banyak anggota, dan semua anggota dari tubuh yang satu itu sekalipun dia ada banyak adalah satu tubuh, demikian juga Hamasya. Sebab juga oleh satu roh kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, baik Yahudi maupun Yunani, baik hamba maupun orang merdeka, dan semuanya telah diberi minum ke dalam satu roh. Sebab tubuh juga bukanlah satu anggota, melainkan banyak. Seandainya kaki dapat berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak berasal dari tubuh, apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? Dan seandainya telinga dapat berkata, karena aku bukan mata, aku tidak berasal dari tubuh, apakah karena itu dia tidak berasal dari tubuh? Jika tubuh itu seluruhnya mata, di manakah pendengaran? Jika seluruhnya pendengaran, di manakah penciuman? Namun sekarang Elohim telah menempatkan anggota-anggota pada tubuh masing-masing dari mereka seperti yang Dia kehendaki. Nah, adik-adik, surat yang barusan kita baca itu atau ayat yang kita baca itu adalah salah satu surat yang ditulis oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus ini adalah jemaat yang istimewa bagi Paulus ya adik-adik, karena Paulus berada di Korintus itu selama 18 bulan. Ini jauh lebih lama dibanding dia berada di tempat-tempat yang lain. Nah, jemaat di Korintus ini terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa, berbagai macam adat dan budaya, dan berbagai macam orang-orang dengan latar belakang pekerjaan yang berbeda-beda.
Di sana ada orang Yahudinya, ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang yang bekerja di pemerintahan dengan jabatan yang tinggi, ada juga orang yang bekerja menjadi budak. Nah, oleh karena itulah di Korintus sering terjadi perpecahan atau terjadi pertengkaran gitu adik-adik, karena orang-orangnya nih berbeda-beda karakternya. Nah, sama seperti mungkin adik-adik ya ketika sekolah offline dulu kan sering ada tuh yang berantem satu kelas karena orangnya beda-beda. Nah, begitu juga yang terjadi di Korintus. Nah, karena di Korintus ini sering terjadi perbedaan pendapat, maka Paulus menasihati mereka. Paulus menasihati bahwa kita tidak boleh saling berbeda pendapat gitu ya, karena berbeda pendapat boleh tapi tidak boleh saling berantem gitu, karena kita adalah satu tubuh di dalam Hamasia. Maksudnya apa? Kita adalah anggota tubuh Hamasia gitu. Kalau tubuh itu kan ada banyak anggota tubuhnya. Ada yang jadi mata, ada yang jadi telinga, ada yang jadi hidung, ada yang jadi kaki, dan ada yang jadi tangan. Nah, masing-masing anggota tubuh ini mempunyai fungsi dan perannya sendiri-sendiri yang sama-sama penting, dan satu anggota tubuh tidak bisa menggantikan anggota tubuh yang lainnya. Kayak misalnya mata kan untuk melihat, bukan untuk berjalan. Jadi jadi mata tidak bisa digunakan untuk berjalan. Yang bisa digunakan untuk berjalan adalah kaki. Nah, misalnya juga telinga kan untuk mendengar. Nah, misalnya telinga ingin merasakan tahu rasanya, bagaimana rasa manis, bagaimana rasa pahit, bagaimana rasa asam gitu ya. Nah, tapi telinga tidak bisa karena yang bisa adalah lidah. Makanya masing-masing anggota tubuh itu sudah punya tugasnya sendiri-sendiri gitu. Nah, setiap anggota tubuh itu fungsinya sangat penting bagi tubuh adik-adik, walaupun dia adalah bagian terkecil. Kita mau ambil contoh misalnya bulu hidung. Nah, jadi setiap manusia itu kan punya bulu di dalam hidungnya. Nah, kalau kita mau pikir-pikir, bulu hidung ini untuk apa ya? Dan dia kecil di dalam hidung, dia tidak kelihatan gitu ya, tapi fungsinya sangat besar loh adik-adik. Jadi bulu hidung itu berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang ada di udara. Di udara itu kan ada kotorannya, ada debunya, ada virus dan penyakitnya. Nah, tugas yang bulu hidung ini adalah menyaring kotoran-kotoran tersebut agar tidak masuk ke tubuh. Jadi udara yang masuk ke tubuh kita adalah udara yang bersih. Nah, jadi setiap anggota tubuh itu berfungsi atau bermanfaat untuk tubuh kita gitu ya. Nah, sama halnya seperti anggota-anggota tubuh tadi, masing-masing dari kita juga diberikan tugas dan tanggung jawab yang beda-beda ya adik-adik, sesuai dengan talenta sudah Bapak Yahweh berikan untuk kita. Nah, apa sih tugas kita atau apakah sih talenta-talenta yang ada? Kita mau sama-sama baca lagi di 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30. Nah, kami bacakan ya adik-adik, simak. 1 Korintus 12 ayat 27 sampai 30. Adapun kamu adalah tubuh Hamasia dan masing-masing adalah anggota-anggotanya. Dan beberapa hal memang telah Elohim tempatkan di dalam gereja. Pertama rasul-rasul, kedua nabi-nabi, ketiga para pengajar, kemudian mujizat-mujizat, selanjutnya karunia-karunia penyembuhan, pertolongan, pemerintahan, jenis-jenis bahasa lidah. Apakah semuanya rasul? Apakah semuanya nabi? Apakah semuanya pengajar? Apakah semuanya mujizat? Apakah semuanya memiliki karunia-karunia penyembuhan? Apakah semuanya berbicara dalam bahasa lidah? Apakah semuanya menafsirkan? Seperti yang sudah kita baca barusan, Bapak Yahweh itu memberikan talenta berbeda-beda kepada setiap kita. Contoh nih, ada adik-adik yang pintar nyanyi, ada adik-adik yang pintar main musik, ada yang dia hebat dalam misalnya dalam hal doa. Kan ada tuh teman-teman kita misalnya ketika kita mendengarkan dia berdoa, kita juga ikut merasakan damainya dari Tuhan. Atau ketika dia berdoa, orang yang sakit bisa disembuhkan. Nah, itu juga salah satu karunia yang diberikan oleh Bapak Yahweh. Nah, Bapak Yahweh itu memberikan kita talenta itu bukan tanpa alasan ya adik-adik, itu harus kita gunakan untuk melayaninya. Seperti yang dikatakan di 1 Korintus 12 ayat 28 tadi,
Dan beberapa hal memang telah Elohim tempatkan di dalam gereja. Pertama rasul, kedua nabi, ketiga para pengajar, kemudian mujizat-mujizat, selanjutnya karunia penyembuhan, pertolongan, pemerintahan, dan jenisnya sebahasa lidah. Bapak Yahweh ingin setiap talenta yang kita miliki kita gunakan untuk kemuliaan namanya melalui pelayanan di dalam gereja atau kehila. Jadi setiap talenta yang sudah adik miliki, adik-adik bisa kembangkan, bisa adik-adik gunakan untuk melayani Bapak Yahweh. Dan ingat ya adik-adik, seperti anggota tubuh yang tadi yang sudah kita sama-sama belajar bahwa anggota tubuh itu punya perannya masing-masing, punya tugasnya sendiri-sendiri, dan tugas dari satu anggota tubuh tidak bisa dikerjakan oleh anggota tubuh lain atau digantikan dengan anggota tubuh yang lain. Nah, sama seperti itu, misalnya adik-adik ada yang pintar nyanyi, tiba-tiba disuruh main musik kan nggak bisa, atau tiba-tiba ada yang pintar main musik tapi dia bisa nyanyi, tiba-tiba disuruh nyanyi kan juga nggak bisa. Makanya kenapa Bapak yang memberikan kita talenta yang berbeda supaya apa? Supaya tidak ada yang bisa menyombongkan diri, karena sadar bahwa kita belum tentu bisa melakukan tugas dari orang lain gitu. Nah, makanya sebagai satu tubuh di dalam Hamasia, kita harus saling menghargai anggota tubuh yang lain, saling bekerja sama supaya keberadaan kita itu bisa menjadi berkat. Nah, kenapa kita harus bekerja sama? Contoh nih, anggota tubuh kalau misalnya tidak bisa bekerja sama, tidak akan bisa bekerja dengan baik. Contohnya nih, ketika perut merasa lapar, apa yang dilakukan? Pasti mata akan melihat, mencari di sebelah mana nih ada makanan. Nah, setelah ketemu makanannya di mana, pasti kaki akan berjalan untuk menghampiri makanan tersebut. Kalau sudah dekat, pasti diambil oleh tangan, kemudian dimasukkan ke mulut untuk dimakan, dan akhirnya perut yang tadinya lapar menjadi kenyang. Nah, sama seperti itu, kita juga harus saling bekerja sama, saling tolong menolong satu dengan yang lainnya supaya keberadaan kita itu bisa menjadi berkat lewat talenta-talenta kita, misalnya untuk memuji Bapak Yahweh bersama-sama, untuk mendoakan bersama-sama saudara-saudara kita gitu ya. Nah, tadi ingat lagi adik-adik ya, seperti yang tadi dibilang bahwa kita tidak bisa menyombongkan diri, kita tidak boleh merendahkan anggota tubuh yang lain atau teman-teman kita yang lain, karena ingat, belum tentu kita bisa melakukan tugasnya mereka, atau belum tentu kita punya talenta seperti mereka. Dan juga kita tidak boleh merasa iri gitu ya, kok dia bisa pintar nyanyi, kok dia bisa pintar main musik gitu ya. Pasti adik-adik itu punya talenta tersendiri, misalnya pintar gambar atau pintar ngedance. Jadi adik-adik jangan merasa khawatir gitu ya. Nah, kita harus menggunakan talenta tersebut. Nah, jadi intinya sebagai anggota tubuh Hamasia, kita harus saling bekerja sama, kita harus menggunakan talenta sudah kita gunakan, yang sudah diberikan supaya kita bisa melayani Tuhan, dan tidak boleh ada yang merendahkan atau menyombongkan diri, karena kita semua adalah satu tubuh, di dalam Hamasia. Nah, demikian firman Tuhan hari ini, kiranya bisa menjadi berkat buat adik-adik dimanapun adik-adik berada. Nah, ayat temas kita hari ini ada di Roma 12 ayat 5. Ada di Roma 12 ayat 5 yang berbunyi, demikianlah kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Hamasia, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Kami ulang sekali lagi ya, Roma 12 ayat 5. Demikianlah kita yang banyak ini adalah satu tubuh di dalam Hamasia, dan setiap orang adalah anggota seorang terhadap yang lain. Nah, ibadah kita sudah selesai, kita tadi sudah memuji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman. Nanti bahasanya kita mau tutup ibadah kita mau sama-sama berdoa ya adik-adik ya. Kita bisa buka tangan kita mau tutup mata kita, dan kita akan berdoa. Bapak Yahweh, kami mau bersyukur dan berterima kasih Tuhan buat berkat-Mu dan kasih-Mu kepada kami. Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami boleh memuji muliakan nama-Mu, kami boleh belajar akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau yang terus dimuliakan Bapa dalam kehidupan kami. Biar Engkau juga yang memakai kehidupan kami Bapa, supaya kami bisa menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Bapa, ini hidup kami menyerahkan di dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Hamasia kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Yeay,
senang sekali ya kita sudah beribadah bersama memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus juga senang loh melihat adik-adik semangat dalam memuji Bapa Yahweh dan mendengarkan firman-Nya. Semuanya pasti diberkati kan hari ini? Tetap bertumbuh dalam Tuhan. Sampai jumpa di ibadah mendatang. Bapa Yahweh memberkati.